Dan catatan kata Nabi, setelah kalam la ilaha illallah disebutkan, wa innaka la tukhliful mi'ad. Itu belajar mati sebelum mati. Apa? Kita memahami bahwa makna baiat yang dalam bab thariqah sekarang itu maknanya adalah talqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma ba'du, teman-teman, para sahabat Ribaut Nuraniyah Hashimiyah dimanapun berada, semoga senantiasa dilimpahkan keberkahan dan kesehatan serta nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, teman-teman sahabat, jangan lupa sediakan kopi seperti biasa sambil mendengarkan kalam-kalam ilahi, kalam-kalam hakikat, kalam-kalam ma'rifah daripada guru kita insyaallah nantinya. Sebelum itu sahabat, pada sesi ini, episode ini kita akan membahas tentang talqin. Nah, sebelum itu saya ingin masuk ke dalam saya ingin memulai dengan sebuah prolog bahwa kata talqin ini berasal daripada lughah Arabiyah yang dalam bab sharaf ini berasal dari sulasi mazid satu huruf, laqana yulaqqinu talqinan, yang faedahnya adalah ta'diyah dan juga takthir. Ta'diyah berarti perlu penekanan, bahwa menekankan, sedangkan takthir adanya sebuah pengulangan yang berarti membanyakkan. Dalam artian kalau kita kaitkan dengan sebuah hadis Rasulullah, dalam sebuah hadis Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang-orang yang wafat, yang mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini ada penekanan di situ, ada kalimat berulang-ulang. Kemudian kalau kita singgung dalam aspek soal fikih misalnya, mungkin kita sering mendengar dalam tradisi di Indonesia khususnya ada istilah talqin mayit misalnya. Orang seringkali memahami bahwa talqin mayit itu dilakukan ketika orang hendak sakaratul maut dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau ada juga yang memahami dan melaksanakan tradisi sesudah orang wafat meninggal sudah dikuburkan, kemudian mereka ditalkinkan dengan kalimat-kalimat tertentu. Nah, ini kemudian menjadi bahasan juga di dalam pembahasan fikih oleh para ulama-ulama fuqaha. Apa kata beliau? Ya, mayoritas ulama-ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan mazhab Imam Hambali berpendapat bahwa talqin mayit itu adalah sunnah. Hanya sedikit sekali ulama yang berpendapat bahwa talqin mayit itu adalah mubah. Dan ada beberapa ulama yang mengatakan talqin itu bid'ah, ya, sebagaimana juga dilontarkan oleh beberapa saudara-saudara seiman kita. Tetapi ini kemudian dibantah oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Bahwa mentalkinkan mayit dengan kalimat la ilaha illallah itu justru sangat bagus dan sangat dianjurkan. Itu dalam sudut pandang persoalan fikih. Lalu apa sih sebenarnya intisari daripada talqin itu? Inilah kemudian akan digali oleh para ulama-ulama sufi dalam bab tasawuf. Sebagaimana kalau kita kaitkan dengan arti dasarnya, laqana yulaqqinu talqinan tadi, ya berarti yang sejauh pemahaman kami mengajarkan, mendiktekan, membacakan dan lain sebagainya. Tapi bagaimanakah cara mengajarkan talqin zikir, bagaimana mendiktekan talqin zikir oleh seorang mursyid kepada muridnya, dan bagaimana ketentuan-ketentuannya dalam bab tasawuf, inilah yang kemudian akan kita diskusikan, kita tanyakan kepada guru kita, dan alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, Buya Dr. Aldumi Putra. Bagaimana kabarnya Buya, sehat? Ya. Alhamdulillah. Lanjut aja, itu kan enak tadi itu. Ini lanjut dulu. Saya hanya pembuka saja, Bu, ya. Ini itu sekedar asik prolog tuh yang begitu. Lanjut. Kita baik, sahabat. Kalau kita lagi-lagi ya, ini terkait sudut pandang, apakah kemudian talqin ini hanya bisa dimaknai secara literat dan zahiriahnya saja,
ataukah justru talqin ini bisa dipahami lebih jauh? Nah, kami pernah membaca bagaimana juga dijelaskan oleh guru-guru kita dalam kitab Sirul Asrar misalnya, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanil Auliya, pemimpin para wali. Beliau mengatakan bahwa talqin ini satu hal yang tidak bisa terpisahkan daripada taubat. Kata beliau seperti itu. Dan talqin ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga talqin itu bukanlah sesuatu yang asing, malah harus dicari dan dikejar. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjut? Tentu ini akan menjelaskan adalah guru kita sendiri. Kami hanya pengantar saja kawan-kawan, para sahabat dimanapun berada. Baik Buya, izin sebelumnya Buya, ada satu hal yang teringat oleh saya dalam sebuah dalil Quran surah Al-Fath ayat 10. Izin saya membacakan. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Yang artinya bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ini terlepas bagaimana penafsiran, penakwilan itu kembali kepada ulama-ulama ahlinya ya. Kemudian ada lanjutan dari ayat ini, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Dalam ayat ini ada kata istilah bai'at Bu ya. Saya pernah mendengar dulu di surau-surau ya. Dalam konteks thariqat ada mengatakan, ayo mari kita melakukan pembaiatan. Ayo mari kita dibaiat oleh guru. Ayo mari talqin. Apa sebenarnya perbedaan antara talqin dengan baiat Bu ya? Bahkan ada istilah lain yang saya pahami itu al-ahdu, janji. Apa perbedaan ketiga istilah ini Bu ya? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih. Sadayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Ya, tadi dibuka oleh Ustaz Dayat, luar biasa itu. Itu mending dilanjut aja tuh Ustaz Dayat, kita aja yang dengar asik gitu. Oh ya, benar-benar tawadu. Artinya kan tadi kita disuguhkan oleh Ustaz Dayat satu talqin yang mengarah kepada talqin mayit dalam bab fikih misalnya. Kemudian disinggung juga tadi persoalan baiat. Tuh ada lagi soal janji gitu ya. Baik. Pertama tadi Ustaz Dayat membicarakan terkait dengan talqin mayat ya. Kalau itu tadi argumentasinya kan sudah dikasih. Belum ya? Kan sudah tadi lakinu mautakum ya. Oh, ya. Bila ilaha illallah. Talkinkan mayatmu atau orang yang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Itu apa artinya di situ? Artinya di situ adalah bimbing orang yang akan meninggal itu dengan membacakan kalimat la ilaha illallah. Atau orang juga ada yang memahami ya orang yang sudah meninggal itu juga dibacakan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Nanti soal dalil-dalil itu biar Buya Yunal tuh yang ngupas lebih lanjut karena dia punya program mana dalilnya. Mana ya? dalilnya? Oke, dalil itu kita opor saja itu kepada Buya Yunal. Mudah-mudahan Buya Yunal mendengarkan ya. Amin, amin. Sehingga Semoga. nanti dibuat sebuah tema yang berhubungan dengan itu. Baik. Tapi yang kita bahas hari ini bukan masuk pada talqin mayit. Tapi ada korelasinya. Dalam dunia tasawuf atau dalam dunia thariqah, sebelum orang masuk ke dalam sekolah hakikat yang sering disebut oleh para guru kita, kajian-kajian zikir, halaqah-halaqah zikir, thariqah,
guru-guru kita nyebutnya itu adalah sekolah hakikat. Sekolah Seperti sering disebut oleh Buya Amilizar Amir misalnya, sekolah hakikat. Itu bahasanya. Sebelum masuk itu, maka perlu ada pendaftaran. wadah Jadi- open rekrutmen juga Bu ya. Jadi kalau balas itu bahasa kitanya sekarang, ada tasjilnya. Jadi jangan dibayangkan Ustadz Dayat ketika orang daftar itu semuanya berhubungan dengan duit. No, ini nggak ada berhubungan dengan duit. Jangan salah paham nanti. Artinya mendaftarkan diri sama melapor lah paling tidak. Ya. Kalau orang mau masuk kampus misalnya, Ustadz Dayat kampusnya apa? Win Syarif Hidayatullah ya, mirip sama saya Bu ya. S2 ya? Mudah-mudahan kelar Bu ya. Mudah-mudahan kelar ya. Itu kan ada syarat masuk. Iya. Ya kan? Ada pendaftarannya. Iya. Nah, tapi di dalam bab Thariqah itu juga ada pintu masuknya. Pintu masuknya itu pertama dulu kita bahas apa? Cari dulu gurunya. Jika gurunya sudah ketemu, apa lagi? Minta kaji ke dia. Itulah makna dari kalam al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang datang. Berarti kita harus datang. Nah, kalau apa maksudnya? Kalau kita mau belajar ilmu tentang hakikat, belajar ilmu tentang thariqah, belajar ilmu tentang ma'rifat, sejatinya kita lah yang mesti mendatangi gurunya, bukan gurunya yang mendatangi kita. Karena kita punya hajat. Oke. Lalu kalau di kampung-kampung atau seperti di Nusantara, di Indonesia, kemudian di beberapa daerah seperti di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan, itu kan banyak zawiyah-zawiyah di situ, banyak halaqah-halaqah zikir, banyak halaqah-halaqah thariqah di situ. Nah, kemudian untuk belajar thariqah itu ada dua hal yang mesti diperhatikan. Kalau kita polanya deribat apa? Taklim dulu kan? Taklim ya. Belajar dulu, Belajar secara keilmuan. Setelah itu ada fase-fase untuk sampai masuk dia ke dalam bab talqin. Kalau di kampung-kampung atau di daerah Sumatera Barat misalnya, itu kalau ada orang yang mau belajar ilmu thariqah, apakah thariqahnya thariqah Naqsabandiyah, thariqah Samaniyah, ya, atau Satariyah dan thariqah Mu'tabarah yang lainnya, maka orang datang ke guru ke surau. Lalu nyampe di surau, ngaji dulu, ngaji duduk ya. Ngaji duduk. Nah, kalau kita dulu, jangan kita ya, saya dulu itu datang ke surau, ngaji dulu. Ngaji hikam, mendengarkan Buya, menjelaskan hikam, lalu mendengarkan Buya, menjelaskan kajian tauhid. Jadi belajar tauhid dulu. Jadi nggak langsung ditalkin. Belum. Belajar tauhid dulu, setelah itu sudah merasa mengerti sedikit banyak tentang ilmu tauhid, baru pengen masuk ke dalam bab yang tadi kita sebut. Kalau orang di kampung menyebutnya istilah baiat, ambil kaji gitu ya, baiat kaji, itu bahasa di Sumatera di sana. Dan kemudian sebelum baiat itu ada syarat lagi. Syaratnya apa? Ada syarat lagi. Ada lagi syaratnya. Jika dia masih punya orang tua dan beliau masih berada tanggungan orang tua, itu mesti izin dulu kepada orang tua. Izin pada ayah, izin pada ibu. Izin kepada bapak, izin kepada ama. Jika dia sudah bersuami atau beristri, kalau istri mesti izin dulu dia ke suaminya. Nah, oke. Setelah itu baru lalu diizinkan guru juga, minta izin juga ke guru untuk mengambil kaji ini. Atau dalam bahasa kampung itu baiat ya. Ini yang guru yang kita sebut adalah mursyid. Mursyid sebuah thariqah. Nah, kemudian baru mulai masuk bab yang kita sebut dengan bab baiat ya. Dan bahasa lainnya namanya akhdhul ahdi. Mengambil janji. Ambil janji. Atau dalam bahasa lain disebut dengan talqin. Ya. Nah, ini dulu kita bicara dulu baiat.
Tadi Ustaz Dayat baca ayat tentang surah Al-Fat. Surah Al-Fat ayat 10 ya. Apa? Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Ini ayat terkait dengan baiat. Baiat itu disebut dengan akhdhul ahdi. Termasuk juga dia akhdhul ahdi wal bai'ah itu. Jadi baiat itu kan janji setia. Janji setia. Janji setia sehidup semati. Nah, ini ayat berhubungan dengan Bai'atul Hudaybiyah. Benar nggak? Saya tidak tahu itu. Lah, kok nggak tahu? Kan Ustadz Dayat kan Tadi saya mempertanyakan apa namanya S2 tafsir kan? S2 tafsir. Ustadz Dayat ini hanya kura-kura dalam perahu saja itu. Pura-pura nggak tahu kan? Supaya kita jelasin gitu ya. Itu ada Bai'ah Hudaybiyah. Bai'ah Hudaybiyah itu dibaiat di bawah kalau Matlawi Sya'rawi itu menyebut inda syarjarati ridwan. Ya, syajarah ridwan. Itu berapa orang sahabat dibaiat di situ? Ada nyebut 1.300, ada yang nyebut 400 orang sahabat dibaiat. Melakukan janji setia dengan Nabi Muhammad SAW. Apa saja isi janji setianya? Isi janji setianya itu pertama itu bahwa tidak mensyirikatkan Allah dengan segala sesuatu. tentang tauhid ya. Bab pertamanya tauhid akidah. Maka kalau kita bikin janji itu ya jelas-jelas itu. Allah tusyrik billah, Allah tusyriku billahi syai'. Tidak boleh mensyirikatkan Allah dengan segala sesuatu. Kalau kita perhatikan bab itu tidak boleh syirik, lalu wajib melakukan sholat, lalu wajib zakat, sedekah dan sebagainya. Berat sekali itu ya. Bukan berat, itu kan min arkanil Islam. Dan dalam artian baiat seperti itu. Ini baiatnya dengan Rasulullah. Dan harus dipahami Ustaz Dayat. Bab baiat ini itu adalah bab jaminan. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Jika baiatnya dengan Rasulullah, maka jaminannya adalah surga. Coba perhatikan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan baiat itu. Yang ada kata baiat itu. Yubayyi'unallah itu. Nah, secara zahir, para sahabat yang dibaiat oleh Nabi inda syajarati ridwan itu baiatnya dengan Nabi. Tapi fil haqiqah, baiatuhu, secara hakikat baiatnya itu adalah bersama Allah. Dia bikin janji dengan Allah. Itu yang kita sebut al-ahdu itu. Nah, artinya ketika kita bicarakan bab baiat ini dalam makna yang sesungguhnya adalah berbaiat dengan yang bisa menjamin kita dunia dan akhirat. Maka disinilah kita dilibat mewanti-wanti. Dan Abuya Ar-Razi juga sering katakan, kita juga sering berdiskusi dengan Buya, kita tidak menggunakan makna atau istilah baiat diribat. Kenapa? Karena bab baiat ini, seperti yang kita katakan, ini babnya adalah janji setia, sumpah setia sehidup semati. Jadi kalamnya setelah itu adalah sami'na wa ata'na. Udah kayak janji Romeo and Juliet tuh ya. Lebih dari Romeo dan Juliet itu. Lebih daripada itu. Karena ini adalah jaminannya surga. Karena Nabi yang jamin, maka jika melanggar janji Nabi, ya tantangannya neraka. Nah, itu dia. Maka kita memahami bahwa baiat itu, ini versi kita ya, versi kita. Baiat itu hanya ada dua. Satu, baiat dengan Rasulullah. Baiat dengan Rasulullah. Itu para sahabat. Yang kedua, baiat dengan Imam Mahdi. Akhir zaman. Akhir zaman. Nah, ini yang kita pahami. Karena dua orang ini, Rasulullah adalah otoritas, memiliki otoritas untuk penjaminan, dan Sayyidina Mahdi adalah warasah untuk penjaminan itu. Maka kepada dua sosok inilah makna baiat yang sebenarnya. Ini versi kita. Dunia dan akhirat. Dunia akhirat.
Maka yang sering kita katakan makna baiat yang seperti itu, maka baiatnya nanti hanya kepada Imam Mahdi. Kalau sudah zuhur Imam Mahdi, baiatnya dengan Imam Mahdi. Lalu bagaimanakah baiat versi thariqah di kampung-kampung? Orang nyebutnya baiat. Kita memahami makna baiat di situ adalah akhdhu talqin. Mengambil talqin. Ya. Kita memahami makna baiat di situ adalah akhdhu talqin. Berarti bisa dikatakan satu makna banyak lafaz atau satu lafaz banyak makna. Apa itu? Dalam istilah mustarak mutaradif itu dia istilahnya satu makna banyak lafaz ini. Tetap mengambil perjanjian tapi dengan istilah yang berbeda-beda. Tentu dengan kualifikasi tertentu gitu ya. Oke. Jadi begini Ustaz Dayan. Jika kita menggunakan bahasa yang tadi kita sebut baiat dengan Rasulullah SAW, lalu baiat dengan Sayyidina Al-Mahdi, itu sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Karena babnya adalah penjaminan. Nah, syarat mereka dijamin itu apa? Ada juga. Syarat mereka dijamin itu yang pertama apa? Alla tusyriku billahi syai'a. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Dan ujungnya apa lagi? Itu tidak boleh bikin dusta, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh membunuh anak-anak lagi, dan mengerjakan semua perintah Allah, menepati janji, babnya itu ya, menepatin janji. Nah, oke. Sekarang kita kembali kepada makna yang tadi. Kenapa kita memahami bahwa makna baiat yang dalam bab thariqah sekarang itu maknanya adalah talqin? Ini mohon maaf ini kita nyebut. Karena yang tadi kita sebut adalah babnya bab penjaminan. Babnya penjaminan Ustaz Dayat. Berarti kalau orang yang memakai istilah baiat bukan talqin, berarti dia harus siap dengan konsekuensi di dunia akhirat. Harus siap dengan konsekuensi dunia akhirat. Namun pertanyaannya adalah bisa sanggup atau enggak itu ya? Itu pertanyaannya yang ngeri sedap itu. Orang yang mentalkin, orang yang membaiat itu, dia bisa jamin enggak dunia akhirat? Atau pertanyaan berikutnya, dirinya bisa jamin enggak? Dirinya sendiri bisa enggak nyamin dirinya? Ini kita bukan babnya su'uzon ya. Tapi kita kan mesti paham di situ. Dan harus dipahami kalau thariqah ya sekarang itu kan banyak babnya membereskan nafsiyah ya. Nafsiyah saja belum beres gitu ya. Jadi menjamin diri sendiri aja belum bisa, kebanyakan gimana mau menjamin orang gitu ya. Nah, ini maka ini harus dipahami dan ini tidak bisa di general semua mursyid ya. Jangan. Jika ketemu dengan mursyid yang waliyan mursyidah, benar dia wali, maka boleh saja berbaiat kepada beliau. Kenapa boleh berbaiat kepada wali? Kalau tadi kita nyebutkan ada dua ya. Nah berikutnya ada wali, aulia. Kenapa boleh dengan wali? Karena hakikatul wali an-nabi. Warathahnya. Karena sejatinya wali itu adalah nabi. Dia baiat dengan wali itu pada hakikatnya bukan dengan wali itu dia berbaiat, tapi berbaiat dengan Rasulullah dan berbaiat dengan Allah. Tapi yang benar dia memiliki koneksi langsung dengan Sayyidina Muhammad SAW. Artinya proses baiat di sini itu memasukkan nur warathah. Bahasanya nur warathah. Nubuwah itu ke dalam batin sang murid berarti ya. Tapi bukan, maksudnya kan banyak yang mengartikan kalau nur nubuwah berarti nabi dong, nabi kan sudah ada, tapi kan nurnya ya. Oke, kembali lagi kita kepada bab ini. Ini baru prosesi awal ya. Itu belum masuk bab bimbingan itu ya. Karena semuanya pasti ada bimbingan berikutnya, ada kurikulum juga. Ini kan pintu masuk. Ini pintu masuk. Itu yang tadi kita sebut dengan bab baiat itu. Maka, tetapi sebelum itu ya, mohon maaf ya, sebelum itu. Tapi kan nggak salah juga kan ketika orang memakai istilah ini mungkin karena ada kekurang pengetahuan mereka terhadap istilah talqin dengan baiat ini gitu kan.
Atau bisa mungkin dia mengatakan, oh kami ini baiat sughra, sedangkan yang nanti itu kan baiat kubra. Oke, baik. Ya boleh saja. Boleh saja. Kalau bagi kita tidak masalah. Mau baiat sughra namanya atau baiat kubra namanya. Yang penting babnya adalah jamin dunia akhirat. Iya. Sebetulnya ya sah-sah saja. Oh ya, baiat di semua thariqah itu ya maksudnya adalah menjamin dunia akhirat. Ya alhamdulillah. Kita juga tidak perlu bantah itu, tidak perlu perdebatkan bab itu. Cuman kan versi kita ini, versi kita sekarang makna baiat dengan para mursyid itu bagi kita maknanya adalah talqin. Bukan baiat kubro yang seperti tadi Ustaz sebut ya. Sudah sebut ada baiat kubro dan ada baiat sughra ya. Luar biasa. Benar itu. Baiat sughra itu ya mungkin dari para mursyid gitu ya. Lalu baiat kubronya dengan nanti dengan imam akhir zaman. Nah itu hal yang mesti jadi catatan ya terkait dengan itu. Itu makna baiat atau akhzul ahdi, ambil janji ya. Itu dalil-dalil Qur'ani itu babnya mengatakan dengan dua kalam baiat dan kata al-ahdu. Ya itu dalam Quran. Tapi dalam hadis ada kata al-ahdu, ada kata baiat dan ada kata talqin. Ada kata baiat, ada talqin. Ya, itu dalam teks Nabawi begitu. Ada teksnya talqin. Bahkan talqin yang tadi Ustadz Dayat sudah mulai coba sandingkan dengan taubat, tadi merujuk kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutbur Rabbani. Mau talqin ataupun baiat yang tadi kita sebut, maka babnya di situ juga disandingkan dengan taubat. Itu bersamaan, at-taubah wa talqin. Nah, bisa juga kita katakan at-taubah wal bai'ah. Karena dia sudah selesai urusannya dengan yang sebelumnya. Karena dia mau berubah. Dia mau jaminkan dirinya, maka apapun pengorbanannya. Lahir batin itu. Jadi sebelum talqin taubat dulu. Bersamaan. Taubat, ya kalau kita ikutin tentu ya. Taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, nah lalu ditalqin, nah, kira-kira begitu. Itu kalau diurutkan begitu ya, tahapannya. Oke, maka pindah kita kepada bab berikutnya yang kita sebut al-bai'ah, kemudian talqin. Maka bagi kita yang tadi kita katakan itu semuanya dengan makna talqin. Atau kalau kita boleh mengambil makna yang agak mengakomodir ya, seperti yang dikatakan Ustaz Dayat tadi itu, maka baiat dengan para guru itu masuk dia dalam baiat sughra. Itu ya. Itu ya saya asal ceplos saja itu ya. Iya. Boleh lah. Betul atau enggak ya? Dengan kalam itu baiat sughra ya. Jadi kalau Ustaz Dayat ya sudah jadi mursyid, kemudian bisa menjamin orang lahir batin, ya why not? Ya, gitu ya. Saya dianggap sebagai murid aja udah syukur saya ya. Maka kalau kita di ribat, manhaj ribat, kita semuanya adalah hanya mentalkin saja. Baiatnya, nah kita ngatakan bersama-sama dengan Abuya dan para guru yang lain, baiat itu nanti dengan Sayyidina Al-Mahdi. Nah itu, maka semuanya akhdhu talqin, ambil talqin. Itu kan juga janji di situ. Itu kan mengambil janji juga di situ. Janjinya untuk apa? Ya dalam bab talqin ini, Biar. Iya. Dan di baiat itu juga ambil janji. Talqin itu juga ada janji di situ. Nah, kalau baiat tadi kan mengambil janji dan itu terikat dunia akhirat. Berarti kalau talqin itu porsinya bagaimana, Biar? Nah, porsinya juga ini berhubungan dunia akhirat. Ini babnya juga pembimbingan gitu ya. Nah, di dalam bab talqin, apa sih yang ditalkinkan di situ? Apa saja yang dibimbing di situ? Ya, kalau tadi. Atau mungkin sebelum pertanyaan itu mungkin izin Bu ya, mungkin ada yang penasaran juga. Sebelum itu apa sih pentingnya talqin? Kira-kira sebelum penting adanya gak? proses. Kira-kira penting nggak talqin? Ya. Ustaz Dayat mau tadi kuliah di mana? UIN ya. Ya. Itu kalau udah
mendaftar ke UIN, bisa nggak disebut dengan mahasiswa UIN? Nggak bisa. Ya. Nah, oke, satu. Ustadz Dayat, agamanya apa? Islam. Islam. Coba misalnya Ustadz Dayat agamanya non-Islam. Berarti maksudnya dalam konteks ini talqin itu adalah syahadat. Pintu masuk. Itu masuk. Pintu masuknya. Karena berhubung dengan dalil tadi laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, ini pintu masuk ya, pintu masuk untuk belajar. Komitmennya apa? Talqin itu juga bagian ngambil komitmen. Ambil komitmen tentang apa? Ambil komitmen tentang la ilaha illallah. Tauhid juga kan? Ya, ya. Ini bab bimbingan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kenapa kita menggunakan bahasa talqin yang tadi itu tidak langsung bayat? Ya. Ini karena bab jaminan itu secara totality, ya, kecuali ini gurunya memang paling tidak wali kutub ya. Kalau wali kutub ya bisa jamin tadi ya kan. Kalau dia nggak wali atau disebut dalam istilah yang lainnya walayatus sughra, ya para mursyid itu untung-untung masuk dia dalam wilayah walayatus sughra itu. Dia mendapatkan apakah Adami Mashrab atau mendapatkan Ibrahim Mashrab atau mendapatkan Al-Muhammadi Mashrab. Jika dia masuk dalam wilayah itu, maka dia disebut dengan walayatus sughra. Nah, itu dia. Karena tidak memiliki jaminan secara totality, maka dia mengaitkan dengan gurunya. Nah, itu pentingnya sana itu. Mengaitkan dengan gurunya, gurunya mengaitkan dengan gurunya. Maka semua yang memiliki sanad itu, maka pada dasarnya adalah nanti itu dia serahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nah, itulah maknanya menyambungkan itu ya. Jadi berhubung juga dengan topik Rabitah kemarin itu ya. Ada, semuanya berhubungan, dihubungkan terus dengan Sayyidina Nabi. Kalau enggak sampai ke Nabi, kira-kira siapa yang menjamin? Masalahnya kan banyak yang ini sekarang ya begini. Kan istilahnya talqin itu kayak istilah yang horor gitu. Seolah-olah talqin itu hanya milik orang yang bertorikat, bertasawuf. Terus yang enggak bertorikat, bertasawuf, kita kan sudah bersyahadat. Ujung-ujungnya nanti kita akan ke surga juga. Kita cukup dengan ibadah ini sajalah, kan rahmat Allah juga kan masuk surga juga nanti. Oke. Kenapa harus jalur-jalur talqin? Berarti kan agak sedikit saklek nih orang tasawuf ini, hanya golongan mereka. Oke, ini babnya bukan bab saklek. Ini babnya soal mau jadi orang khusus atau jadi orang umum. Nah, iya. Mau jadi orang khusus apa jadi orang umum ya? Pertanyaannya itu, mau jadi orang kebanyakan atau mau jadi orang khusus? Tahu enggak kisahnya Sayyidina Ali itu? Itu riwayat talqin itu kan dari Sayyidina Ali. Masih ingat nggak riwayatnya? Riwayat talqin itu adalah riwayatnya Sayyidina Ali. Ya, ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia minta sesuatu yang spesial kepada Nabi. Wahai Nabi, ajarin dong atau kasih sesuatu yang lebih oke, yang dekatkan jalan menuju Allah yang lebih mudah. Jalan-jalan VIP ini ya. Iya, dalam bahasa itu VIP dia. Ya. Minta jalan yang paling dekat dengan Allah, minta jalan yang paling mudah, minta jalan yang paling afdol. Ali ini kan hobinya maunya khusus gitu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena itu diantaranya ya. Karenanya dia disebut dengan Ali apa kata Nabi? Ana Madinatul Ilm wa Ali Babuha. Lalu apa kata Nabi untuk menjawab pertanyaan Ali itu? Jawab Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bimudawwamati dzikri sirran wa jahran." Nah, kalau begitu, maka kewajibanmu adalah melazimkan zikir secara sir dan jahar. Okay. Berarti Ali ketika itu langsung dibaiat oleh Rasulullah. Baiat dan talqin. Talqin. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Di riwayat lain itu dikatakan, Nabi itu langsung jawab. Jawab Nabi apa? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi mengatakan itu. Kata Ali apa? Itu kan udah biasa. Ya, semua orang baca itu, walaupun dikatakan afdalu ma aqulu, afdalu
ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu sebaik-baiknya begitu katanya. Tapi kan Ali maunya yang spesial. Iya. Ada nggak yang lain gitu? Nah, babnya ini adalah bab kaifiat. Jadi yang ditalkinkan itu sebetulnya kaifiat bagaimana cara membaca kalimat la ilaha illallah itu. Oh ya, Bimbingannya itu. Saya berarti di sini saya memahami, mohon maaf ya, saya memahami la ilaha illallah itu ada la ilaha illallah untuk orang umum, ada la ilaha illallah untuk orang khusus. Oh iya. Berarti untuk membaca la ilaha illallah tidak semudah membaca dengan lisan. Oh tidak. Tapi Kalau la ilaha illallah untuk orang umum itu tidak, babnya tidak talqin di situ. Tapi kalau la ilaha illallah untuk orang khusus itu maknanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka di situ maksudnya apa? Belajar tentang ilmu la ilaha illallah itu. Belajar ilmu tentang ma'rifatullah, belajar ilmu tentang tauhid. Jadi bukan sekedar talqin menyebut la ilaha illallah, saya tidak, tapi belajar fa'lam. Belajar itu ayat Quran kalau salah ya. Iya, ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wajib belajar itu, wajib menuntut ilmu itu adalah ilmu ma'rifatullah itu. Sejak kapan? Ya sejak balik dan akal. Jadi kalau sudah balik dan berakal, nah wajib hukumnya belajar tentang ilmu la ilaha illallah itu. Jadi di sini juga kita harus pahami bahwa ilmu ma'rifat, ilmu thariqah, ilmu belajar la ilaha illallah itu bukanlah ilmu orang yang tua-tua saja. Ya kan? Ya. Kalau orang dulu kan Di zaman itu Ali masih muda itu. masih ya. muda, masih Jadi kalau muda. dikatakan udah Kalau 40 tahun. sekarang kan masih muncul kan kalam-kalam gitu. Iya. Lah, ngaji ma'rifat, ente kan baru kecil, umurnya baru seberapa. Itu kajian orang gede-gede itu enggak, itu salah itu. Jadi pikiran begitu mesti dibuang. Iya. Belajar ma'rifat, belajar la ilaha illallah itu dimulai semenjak balik dan berakal. Maka kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah untuk mengajarkan anaknya tentang ilmu la ilaha illallah atau mencari guru untuk anak belajar tentang la ilaha illallah itu semenjak balik dan berakal itu. Kalau sudah begitu, itulah hakikat daripada, kalau nggak salah ya, afdalud dzikri la ilaha illallah, baru ketemu di situ sudah ditelokit. Kalau dipelajari, ya. Nah, dipelajari. Nah, sebelum belajar kalau haus minum dulu. Ayo, mohon maaf ya, lupa saya ya. Nih, sahabat, sepertinya ngobrol kita makin lama makin asik, dan memang lidah nggak boleh sampai kering juga ya dari air teh ya. Bukan kopi sekarang Mando ya. Kopi ya, kopi rasa teh ya. Kopi bimana teh gitu Kopi, ya. Al-qahwah bimana syai. Nah, kemudian kita lanjut yang tadi Ya, itu. baik. Jadi Ali ini kan minta ke Nabi itu, ajarin dong jalan pintas menuju Allah. Lalu sudah disebutkan la ilaha illallah, sudah disebutkan begitu ya. Tapi kan Ali mau gimana? Ada nggak yang lain? Kira gitu. Bahasanya gitu ya. Yang lain dong Nabi. Itu kan banyak orang baca juga begitu. Iya. Nah, lalu dikatakan oleh Nabi apa? Kata Nabi, la taqumul qiyamah ala wajhil hardi may yaqulu la ilaha illallah. Kata Nabi, ini kalimat la ilaha illallah sangat dahsyat. Kiamat tidak bakalan terjadi selama masih ada orang di muka bumi ini baca la ilaha illallah. Lalu Ali kan nggak berhenti, dia tanya di situ. Summa qala Ali, fa kaifa? Gimana caranya? Gimana cara nyebutnya gimana gitu? Nah itu pertanyaan itu Ali lebih spesifik. Jadi dia nggak langsung menerima aja gitu. Gimana Jadi caranya? Gimana caranya? Itu yang diminta oleh Ali itu apa? Kaifiatnya. Kaifiat membaca la ilaha illallah itu. Karena orang yang banyak membaca la ilallah, gampang aja sebenarnya la ilaha illallah kan. Nah gitu, itu, ya. makanya. Nah lalu kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. ghammid ainaik wasma' minni la ilaha illallah thalatha marrah. Oke, pejamkan matamu. Lalu dengarkan dariku. Lalu dikatakan oleh Nabi, la ilaha illallah. Itu Nabi nyebutnya 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah itu apa kata Nabi? Setelah kamu dengarkan dariku, lalu
Kamu lagi yang mengucapkan. Sebut dengan suara yang agak tinggi. Nah itu, sebut dengan suara yang agak tinggi. Maksudnya zikir jahar. Dia yang jahar tadi, la ilaha illallah itu. Didengarkan Nabi, setelah Nabi bacakan, lalu dibaca lagi oleh Sayyidina Ali. Nah itu maknanya. Lalu mulai dibimbing dari situ. Membaca kalimat la ilaha illallah. Dan itu disaksikan para sahabat lain. Oh, ini enggak, ini sendiri. Sendiri. Ini memang ilmu khusus ini dicari. Maka ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitabnya Haqaiq An-Tasawuf itu dengan talqin al-ifradi. Al-ifradi. Talqin sendiri, personal, individu. Dan talqin itu ada talqin individu dan ada talqin jamaah. Kalau bahasa untuk dodo itu khas gitu, talqin khas gitu ya. Yang dapat talqin pertama ini Sayyidina Ali. Kemudian setelahnya siapa lagi? Para sahabat berikutnya. Kemudian ahlu suffah. Oh ini mungkin maksud kalau salah Abuya juga bilang talqin itu nggak bisa diobral lagi. Talqin itu harus khusus. Kan banyak kadang minta talqin sekadang dia ya. Nah itu. Kadang lewat YouTube aja seolah-olah mereka ini udah ditalqin gitu kan. Banyak gitu. Nah, ketika Nabi ini ada lagi talqin. Tadi kan talqin dalam istilah Syekh Abdul Qadir Isa disebut dengan talqin ifradi. Lalu dia juga punya istilah talqin jamaah. Talqin jamaah. Talqin jamaah itu juga berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Itu ketika ada hadis dari Abi Shaddad bin Uwais ya, bin Aus. Beliau mengatakan kami bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, ini babnya bab talqin. Lalu ketika Nabi mengatakan, hal fikum gharib? Ada enggak orang asing di sini? Orang asing itu maksudnya apa? Orang yang tidak sefrekuensi, yang belum di gambling gitu. Maksudnya belum disiapkan gitu. Bukan. Satu babnya sefrekuensi kan. Kalau kita misalnya di ribat misalnya, ada enggak orang asing selain orang ribat yang terdaftar di ribat? Nah, kira-kira begitu. Jadi orang-orang ribat misalnya kan orang yang kalau yang hadir ngaji offline itu kan orang yang terdata sebetulnya. Orang yang terdata atau dalam bahasa lain kalau setiap Jumat itu kan orang ribat kan ada zikirnya juga. Dan orang yang zikir itu sudah memang terdata semua. Pertanyaannya begini kata Nabi, ada nggak orang lain? Maksudnya orang yang selain kita yang biasa ada nggak? Oh nggak ada. Nah, kalau di situ kan disebutnya apa? Man al-gharib. Al-gharib di situ maknanya ada ahlul kitab. Lalu nggak ada, kata sahabat nggak ada. La ya Rasulullah. Lalu setelah mengatakan la, kata Nabi apa? Fa'amara bi khalqil bab. Lalu Nabi nyuruh untuk kunci pintu. Oke, sudah kunci, kata Nabi apa? Irfa'u aydiyakum. Angkat tanganmu. Angkat tangan. Wa qulu la ilaha illallah. Lalu Nabi menyebutkan kalimat la ilaha illallah, lalu kami mengangkat tangan kami dan kami juga mengatakan la ilaha illallah. Setelah itu Nabi mengatakan apa? Qala alhamdulillah. Katakan Nabi alhamdulillah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus kepadamu itu ya membawa kalimat ini. Membawa kalimat ini. Oh itu menarik tuh ya. Jadi kalimat itu yang dibawa. Itulah yang dibawa, yang ditalkinkan, yang diberikan sanadnya kepada Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar dan seterusnya kepada para sahabat. Kemudian pada silsilah, semua silsilah itu semuanya nyambung ke sana. Itu yang dibawa, itu yang diperintahkan. Dan janjinya apa? Janjinya adalah surga. Kalau orang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah itu janjinya surga. Maka tadi dikatakan di hadis lain itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Iya. Itu kalau orang berpegang teguh dia dengan kalimat la ilaha illallah, maka sampai mati la ilaha illallah dibawa. Itu dia makna talqin itu. Atau kalau kita mau masuk dalam makna baiat yang tadi kita sebut, baiat itu menyebut la ilaha illallah sampai mati.
Harus berpegang teguh dengan la ilaha illallah itu. Sedikit saja melenceng dia dari kalam la ilaha illallah itu, ya neraka tantangannya. Itu beratnya ininya hati. Nah, kalau gurunya tidak bisa jaminnya, adalah kebawa. Nah, itu pentingnya di situ. Dan catatan kata Nabi, setelah kalam la ilaha illallah disebutkan, wa innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah menyalahi janjinya. Jangan jadi sampai dikatakan benar nggak ya? Setelah kita ini belajar gini benar nggak ya? Iya. Makanya siapa Ibnu Ajibah itu nyatakan kalau mau berguru, ya mesti yakin kepada guru itu. Apa yang mesti diyakini dari guru itu? Yakini bahwa guru itu adalah alim billah wa arifun billah. Mesti meyakini si orang murid itu, gurunya itu adalah orang yang kenal dengan Allah. Orang yang tahu dengan Allah. Orang yang akan membimbingnya menuju jalan menuju Allah. Lah, artinya apa? Murid mesti tasdik kepada gurunya. Maka jangan asal ambil-ambil talqin saja atau asal bai'an saja yang ujung-ujungnya tidak tasdik ke gurunya. Makanya benar-benar di situ. Jadi nggak sembarangan Ustaz Dayat. Maka nggak diobral juga ini babnya. Iya. Benar-benar. Ini kan baru kita kan sering melihat guru itu yang apa? Kelihatan yang apa namanya ya? Kalau bahasa orang sekarang, orang banyak kan cari guru-guru yang viral gitu ya. Iya. Oh, gurunya viral gitu, belajar. Oh, giliran dihujat orang. Oh, nyesal saya belajar sama dia. Nah, ini tanda murid nggak sodik. Maka untuk itulah kenapa diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa bahwa carilah guru. Cari guru yang benar sesuai dengan kita. Lalu berikutnya apa lagi? Kisah para soleh itu, nyari guru itu jangan langsung misalnya jika kita pergi ke satu kota mau belajar dengan guru A atau B, kan tidak disuruh langsung belajar. Amati dulu, ini dulu ya, teliti dulu. Kalau sekarang kan orang sudah banyak nelitinya, lihat dulu YouTube-nya gimana, gitu ya. Lihat dulu ada media sosial macam-macam. Karena sebelum talqin pun ada antara murid dengan guru pun biasanya ada ketersambungan. Ini cocok gitu buat guru ini gitu ya. Nah makanya itu. Jadi supaya ujungnya apa makna mencari guru yang cocok itu bukan tergantung ininya, tergantung apanya. Apakah si murid ini nanti bisa enggak menjaga ketasdikannya ke guru gitu. Ini kan kalau bab guru, bab di sini, babnya adalah bab tasdik. Bukan berarti tidak boleh ada pertanyaan di situ. Ada. Bab pertanyaannya di mana? Di bab taklim. Tapi kalau sudah masuk bab talqin, lalu bimbingan zikir, itu babnya sami'na wa ata'na. Walaupun katakanlah begini ya. Jadi kalau bahasa Buya tadi kan bab di sini kan husnuzon dan tasdik dari seorang murid kepada guru. Walaupun katakanlah secara hakikatnya mungkin guru itu belum ini gitu, belum tembus ma'rifatullahnya. Tapi dengan pertanyaannya dari mana ente tahu? Katakanlah begitu ya. Iya, katakanlah itu tahunya dari mana? Ini bahayanya seorang murid ya. Kalau murid sudah mengatakan, nah ini guru ini ma'rifatnya belum, ya udah enggak usah ente guru ke situ, cari yang lain. Karena segini ya, pernah dengar baca juga, kan ada ceritanya seorang murid yang berguru kepada gurunya. Dalam pandang keyakinan murid, guru ini orang arif billah. Ternyata sesudah dia mencoba menjalani riyadhah yang dikasih gurunya, akhirnya muridnya menjadi wali. Setelah dia jadi wali, baru dia ngelihat isi kalbu gurunya. Ternyata isi kalbu gurunya begini gitu kan. Nah, artinya kan bukan patokan ke gurunya sebenarnya, tapi ke bagaimana tasdik muridnya gitu ya. Bisa begitu ya. Ustaz Dayat. Kan kalau nggak salah begitu ya yang saya baca. Ustaz Dayat ini ada aja ya. Yang perlu dipahami, tidak ada guru yang kamil. Yang ada adalah murid yang shadiq. Ya, itu rumusnya ya. Rumusnya itu. Nanti apakah si murid lebih tinggi makomnya dari guru setelahnya, itu bab lain. Itu bab lain. Ustaz Dayat dulu belajar SD kan? Ya. Guru SD-nya titelnya apa?
Ya. AMD, Rata-rata ini D3 ya. D3. Ya. Nah, sekarang Ustadz Dayat master sebentar lagi, hitung hari insya Allah. Amin amin Allah amin. Lalu akan bilang, oh, apa tuh guru tuh? Pangkatnya AMD. Saya nih master nih, Ustadz Dayat gitu kan, master. Kira-kira gimana tuh? Ya sulah adab saya. Nah, Durhaka jadi saya sudah tidak tadi. begitu rumusnya. Jadi tidak begitu rumusnya. Yang guru itu tetap guru. Ya. Apalagi kajian-kajian kita ini, kita nggak disuruh untuk cek makom-makom orang. Ngapain? Cek makomnya segini, kita nggak urus. Kita nggak ngurus makom orang. Berarti kalau dikembalikan ke yang tadi itu, inti dari bab talqin itu ada bab tasdik, ada bab husnuzon di situ. Nah kalau belum bisa tasdik dan husnuzon, bagaimana mungkin dia akan mampu menerima hakikat Kan talqin? tadi itu sudah gitu, dikatakan ya. bahwa jika seorang murid sudah mau belajar ilmu ma'rifat, maka mesti dia punya keyakinan dalam dirinya bahwa gurunya adalah arif billah, gurunya alim billah. Itu catatan. Kemudian harus dipahami bahwa gurunya bukanlah maksum. Ya. Catatan itu. Kalau berguru mesti dipahami bahwa guru bukanlah maksum. Karena yang maksum itu hanya nabi. Terus pahami artinya apa? Mungkin tidak guru itu bikin dosa? Mungkin. Mungkin tidak guru itu melakukan kesalahan? Mungkin. Pertanyaannya nanti ketika guru itu melakukan kesalahan bikin dosa, si murid masih berguru nggak sama gurunya? Iya. Disitulah murid akan diuji ya. Oh iya. Itu makna, salah satu makna konsekuensi dari bab akhdhu talqin tadi itu. Apalagi akhdhul bay'at. Jadi jangan hanya karena satu hal perkara lalu dengan mudah meninggalkan guru padahal kan sudah ditalkin gitu ya. Jangan hanya sekedar misalnya berbeda pendapat soal politik, berbeda pendapat soal pandangan bab syariat, lalu mengatakan nyesal saya guru ente gitu. Naudzubillah. Kan ada orang begitu. Banyak tuh ya. Semenjak ini bla 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 bla, saya dulu mengamalkan zikirnya bla bla bla, tapi bab ini saya kecewa. Ya udah. Ngapain ente berguru kalau ente udah paham semua? Makanya hati-hati kita di situ. Kita menjaga itu. Kan ini kita juga pernah bahas ya. Ketika ngaji di Selasa itu, khidmatnya seorang murid Junaid ya. Iya. Khidmatnya luar biasa. Yang di dalam Darul Madin itu Ibnu Ajibah mengatakan, mungkinkah seorang arif billah itu berbuat zina? Atau berbuat kesalahan, buat dosa yang lain. Tapi Ibnu Ajibah menampilkan di situ salah satu tokohnya Junaid. Tapi wallahu a'lam ya, Junaidnya apa? Junaid al-Baghdadi ya. Saya belum ngecek juga Junaid yang mana. Di situ ini murid yang berkhidmat, yang bersuhbah, yang tema suhbah yang pernah kita bahas itu. Ya. Satu ketika dia melihat gurunya berzina dengan perempuan. Lalu dia tetap berkhidmat seperti dia berkhidmat dari awal. Dia tidak berubah sedikit pun. Lalu satu hari ditanya oleh gurunya, ente kan lihat aneh ya, ketika saya lagi fasik, berbuat kefasikan dengan imro'ah itu. Dan saya menunggu kalam darimu bahwa kamu akan meninggalkanku. Atau kapan kamu akan meninggalkanku. Saya nunggu kalam itu. Ini gurunya udah tahu ya bahwa gurunya berkalam seperti itu kepada si murid. Kamu kan sudah lihat saya berbuat maksiat. Pertanyaannya adalah, kapan kamu mau pergi? Mau meninggalkan saya? Atau tidak berguru lagi ke saya? Jawaban si murid apa? Jawabannya, saya awal mau berkhidmat kepadamu, saya memiliki keyakinan. Keyakinanku adalah
bahwa kamu orang yang tahu jalan menuju Allah. Kamu tahu caranya bagaimana jalan menuju Allah. Itu keyakinan saya. Dan saya juga memiliki keyakinan bahwa kamu bukanlah orang yang maksum. Kemudian harus dipahami juga, beliau katakan bahwa manusia itu mahalnya atau tempat berjalannya takdir ilahi. Itu Jadi kan dalam hal itu gurunya sedang menjalani takdirnya. Nah itu kalian begitu. Maka tidak ada urusan. Kata si murid, urusan saya dengan kamu wahai guru. Ya Sayyidi. Kalau gurunya nyebut ya Bunai ya. Urusan saya denganmu wahai guru adalah membimbing saya untuk jalan menuju Allah. Saya belajar darimu ilmu tentang Allah, bagaimana cara jalan menuju Allah. Itu yang saya pelajari darimu. Oh, urusanmu yang lain, apakah kamu berbuat maksiat dan lain-lain sebagainya, itu urusanmu dengan Allah, itu bukan urusanmu denganku. Ini babnya bukan bab melegitimasi perbuatan dosa seorang guru, enggak. Bukan itu babnya. Tapi babnya adalah bagaimana menunjukkan seorang murid yang shadiq. Oh, itu ujiannya berat sekali itu ya kalau bagi seorang murid ya. Iya, apalagi kan kalau bertemu dengan guru-guru yang malah mati ya. Ya dalam kalau kita kaji sudut pandang fikihnya kan sudah berzina. Berzina itu kan harus dihukum kan begitu. Kan harus ada seorang murid harusnya mengatakan dalam konteks fikih ya. Kalau saya melihat orang berzina kan kalau ada saksi segala macam atau segala macam ya saya kan harus menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar kan begitu ya. Kan itu ujian-ujian ya kebanyakan murid. Ya. Itu belum seberapa sih sebetulnya dalam bab ujian ini. Apalagi sudah masuk di bab ini. Lalu jawaban yang tadi dikalamkan oleh si murid apa kata gurunya? Kalau bahasa kitanya begini Sadahen. Sohe ente, lulus ente. Kalau ente tidak kalamkan begitu, maka kamu tidak lulus. Artinya apa? Dengan khidmat seorang murid begitu kepada gurunya, asbab itulah dia diangkat jadi wali. Kalau dia langsung ada dongkol dalam dirinya, maka dia tidak bakalan diangkat jadi wali. Lagi-lagi ini babnya hakikat. Iya benar. Itu dia. Jadi itu pentingnya ya. Jadi kita mengambil kaji dalam bahasa orang, mengambil baiat atau mengambil talqin itu bimbingannya yang mesti diperhatikan juga. Kadang-kadang orang kan babnya talqin, di mana orang talqin dia cari ke situ. Jadi ada namanya pemburu talqin ternyata. Ada juga orang pemburu talqin. Iya. Kerjanya memburu talqin, ya setiap kali talqin. Tapi setelah talqin ngapain? Setelah talqin itu ada bab bimbingannya. Ada bab riyadhahnya, belum selesai. Nah pertanyaannya, setelah talqin bimbingannya sampai kapan yuk? Nggak terbatas. Bimbingannya kalau seorang guru itu membimbing dan mengantarkan sampai kepada Rasulullah. Rasulullah nanti yang mengantarkan ke Allah. Tapi ilmu ini kan nggak ada ujungnya. Bab yang ingin kita sampaikan apa? Sampai kapan bimbingan itu selesai? Sampai mereka usul ilallah. Ya. Itulah kenapa mesti ada bimbingan. Itulah makna sesungguhnya dalam bab talqin itu, akhdul ahdi, akhdul bai'ah itu. Poinnya itu adalah mengantarkan kepada Allah. Jika gurunya tidak bisa langsung kepada Rasulullah, maka dia antarkan muridnya kepada gurunya. Gurunya mengantarkan murid kepada gurunya. Inilah makna silsilah itu. Yang memiliki ketersambungan syaratnya kepada Rasulullah SAW. Jadi mengantarkan begitu Dayat. Jadi tidak dibiarkan. Jadi berarti kalau kita kembalikan kepada topik pembicaraan di awal tadi, memang mentalkin orang ini bukan ketika dia hendak wafat atau sakaratul maut atau ketika dia sudah dikuburkan lalu dibacakan talqin dalam konsep orang-orang fikih ya Bu ya. Tapi sesungguhnya talqin itu harus sejak awal gitu, sejak. Ya.
Tapi ada yang menarik satu ya, mengingat dengan dalil tadi lakinu mautakum. Pertanyaannya di situ mati yang seperti apa kan gitu ujungnya bertanya balik. Apakah kan bahasa itu talqin kan orang yang mati, apakah mati di situ hanya khusus untuk orang yang hendak mati secara fisik dan jasad? Ya Atau secara ada mati bab fikih lain? kan sudah Nah. jelaskan yang Iya. tadi terkait dengan itu. Tapi poin berikutnya itu adalah belajar tentang la ilaha illallah, mentalkinkan diri dengan kalimat la ilaha illallah itu kan bekal untuk mati, persiapan mati, atau dalam bahasa lainnya adalah itu belajar mati sebelum mati. Ustaz Dayat dengarkan itulah lagunya Panji Sakti ya. Mati sebelum mati. Apa itu judulnya? Atau jangan kita sekarang ini saya nih ya. Jangan saya sekarang sedang mati kalau kembalikan dengan perkataan Imam Al-Ghazali lagi Imam Al-Ghazali itu kan. Tadi ditanya, ini mohon maaf nih biaya ini Bang. Maksudnya yang saya pahami biaya. Jika orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, sebenarnya mati itu kapan sih mati, kapan sih hidup? Kata Imam Al-Ghazali, kalau nggak salah biaya. Justru kita yang sedang hidup inilah kita yang sedang mati. Dan orang yang sudah mati secara jasad, dialah sebenarnya yang hidup. Kalau yang saya ingat lagi ketika dikembalikan dengan perkataan Imam Ali itu, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu pada dasarnya tidur. Ketika mereka sudah mati baru mereka sadar. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, banyak orang mengatakan apakah orang yang sedang mimpi itu yang sebetulnya dia tidur, atau jangan-jangan kita yang sedang tidur? Kan itu ya. Kan itu kembalinya ke biaya. Berarti kita yang sedang mati ini bukan menunggu waktu mati sebenarnya. Sekarang pun harus ditalkin karena kita sedang mati gitu kan. Oke, baik. Ini waktunya masih cukup nggak ini kita? Masih ada waktu nggak Bang Dodo? 5 menit lagi ya? Waduh. Oke, kita bicara dikit. Jika kita bicarakan bab mati, secara syariat itu mati itu ada dua. Hidup itu ada dua. Hah? Ayatnya apa itu? Nggak tahu saya itu ya. Kalau yang salah yang hayakum tuma apa? Yang yumitukum tuma. Iya itu ya. Lupa saya. Mati itu ada dua. Hidup itu ada dua. Nah, mati yang sebelumnya disebut dengan minal adam itu mati. Itu mati pertama. Yang hidup yang pertama adalah minal adam, dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian mati yang kedua, transit dari dunia masuk ke akhirat, itu mati yang kedua. Nah, setelah itu dibangkitkan, itu disebut dengan hidup yang kedua. Oke, itu secara bab syariatnya gitu. Lalu yang bab mati yang tadi disebut, apakah kita ini masih hidup atau mati? Indikatornya apa? Nah, makna hidup di sini dan matinya, indikatornya adalah jika kolbu seseorang itu tidak menyebut Allah, maka dia disebut dengan mati. Berarti orang yang dalam kondisi demikian harus ditalkin. Nah, apa fungsinya talqin itu? Fungsi talqin itu adalah untuk menghidupkan kembali kolbu yang sudah lama lalai dan mati dengan Allah. Itulah fungsinya talqin. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, maka wajiblah hukumnya bagi setiap diri untuk mencari ahlut talqin supaya dia ditalkinkan kalimat Allah dalam kolbunya, dan supaya kolbunya bisa hidup, dan supaya ruhiyahnya bisa meniti jalan menuju Rabbul Alamin. Jadi ketika ruh bertemu dengan jasad, maka kehadiran jasad sesungguhnya adalah dosa. Nah, itu yang dia lalai daripada Tuhannya. Itulah kenapa Nabi Muhammad itu beristighfar 100 kali. Kalau Syekh Qadir itu mengatakan apa? Itu istighfarnya Nabi itu adalah istighfar liwujudihi. Untuk keberadaan wujudnya. Karena wujuduka zanbun. Keberadaanmu adalah dosa. Maka istighfar itu adalah istighfar untuk keberadaan itu. Karena gara-gara jasa dia ini ada, maka yang ruhiyah terhijab dia dengan Rabbnya.
maka merugilah orang-orang ya biaya yang hanya menganggap semua keberadaan ini berdasarkan realitas belaka. Padahal ada sisi-sisi di balik realitas itu ya. Oke, itulah kenapa kita penting membahas ini. Artinya bab talqin itu bukan hanya sebatas la ilaha illallah, bukan hanya sebatas Allah, tapi semuanya yang mengarahkan kita menuju jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Maka semuanya dijaga. Maka harapan kita, apakah bagi siapa yang memahami baiat itu yang sekarang itu sama seperti baiat Rasulullah, ya tidak masalah, tapi babnya adalah jaminannya dunia akhirat. Tapi bagi kita sekali lagi makna baiat yang sekarang itu maksudnya adalah talqin, atau dalam bahasa yang agak sederhana seperti Ustaz Dai katakan tadi itu disebut dengan baiat sukhra. Barangkali itu ya. Terima kasih banyak Abu ya. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Mudah-mudahan guru kita sehat selalu, sahabat. Alhamdulillah banyak yang sudah beliau berikan pengetahuan kepada kita. Lagi-lagi berbicara soal pengetahuan itu bukan hanya soal yang tampak oleh mata dan telinga, yang bisa dirasakan oleh panca indera dan segala macam, tetapi pengetahuan yang sesungguhnya ada di balik sisi-sisi entitas itu yang abstrak, tetapi dia sesungguhnya ada. Pengetahuan itulah kemudian yang akan mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara soal ma'rifatullah, ini kami mengutip daripada guru-guru kita juga, bahwa hakikatnya ma'rifatullah itu mengenal Allah dengan menghilangkan wujudu kadambun tadi itu. Karena sesungguhnya keberadaanmu itu adalah dosa. Bagaimana kemudian ingin mencapai Allah? Nolkan dulu dirimu, habiskan dulu egomu, hilangkan wujudmu. Sisalah hanyalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian sahabat, terima kasih banyak. Akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Insyaallah masih dalam kajian tasawuf dengan tema-tema yang masih sambung menyambung kesemuanya. Kesemua tentu dengan guru kita Buya Dr. Altumi Putra hafizahullah. Insyaallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.